Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Vina Fiska Novianti, lalu yang kedua ada Zainuba Arifah, yang ketiga Rahmila Rasati, dan yang terakhir Alia Rahmalita. Kami akan membahas tentang SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 1 angka 11 UU KUP. Fungsi SPT. Fungsi SPT adalah sarana yang digunakan WP atau wajib pajak atau PKP pengusaha kena pajak untuk pelaporan pertanggungjawaban. Fungsi pelaporan pada SPT dibedakan menurut yang melaporkannya pada WP dan pada PKP. Yang pertama, bagi WP, fungsi pelaporan SPT terkait dengan beberapa kegiatan berikut. Yang pertama, perhitungan jumlah pajak penghasilan yang sebenarnya tertuang. Yang kedua, perhitungan penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Yang ketiga, harta dan kewajiban. Bagi PKP sebagai saran untuk melaporkan kegiatan. Yang pertama, perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya tertuang. Yang kedua, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Yang ketiga, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain. Tata cara pelaporan SPT. Pelaporan SPT dapat dilakukan baik secara langsung maupun elektronik. Pelaporan SPT secara langsung dilakukan WP dengan mengirim SPT dalam bentuk formulir langsung dalam bentuk KPP atau KP2P melalui pos atau yang lainnya. Tata cara yaitu pengambilan formulir SPT, pengisian SPT, penandatanganan SPT, dan penyampaian SPT. Pelaporan SPT secara elektronik. Pelaporan bisa dilakukan secara elektronik ataupun melalui e-filing. Pelaporan SPT lewat e-filing tetap harus melaporkan induk SPT-nya langsung pada KPP atau KP2P dan akan diberikan tanda terima printout komputer. Nah, selanjutnya kita belajar ke pengelolaan SPT. Tata cara dan pengelolaan SPT dilakukan oleh Dirjen Pajak meliputi penelitian kelengkapan, pemberian tanda terima, pelaporan SPT, perekaman data SPT, dan induk lanjut pengelolaannya. Nah, pengelompokan SPT itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pengelompokan SPT berdasarkan jenis SPT, pengelompokan SPT sesuai wajib pajak, pengelompokan SPT sesuai jenis pajaknya, dan juga pengelompokan SPT sesuai kriteria SPT. Yang pertama tadi, pengelompokan SPT berdasarkan jenis pajak dibagi menjadi 2, yaitu SPT tahunan dan SPT masa. Sedangkan pengelompokan SPT sesuai wajib pajak dibagi menjadi 3, yaitu SPT wajib pajak orang pribadi, SPT wajib pajak badan dan BUT, dan yang terakhir SPT wajib pajak bendaharawan. Yang ketiga ada pengelompokan SPT sesuai jenis pajaknya, dibagi menjadi 4. Yang pertama SPT PPH tahunan orang pribadi, SPT PPH tahunan orang pribadi karyawan, SPT PPH tahunan badan, dan SPT masa PPH dan SPT masa PPN. Lalu yang terakhir ada pengelompokan SPT sesuai kriteria SPT, dibagi menjadi 5. Yang pertama SPT lebih bayar, SPT kurang bayar, SPT nihil, SPT rugi tidak lebih bayar, SPT rugi lebih bayar. Selanjutnya ada alur pengelolaan SPT. Alur pengelolaan SPT sejak pengiriman hingga masuk master file wajib pajak atau MVWP yang dikirimkan secara langsung maupun melalui elektronik dapat digambarkan melalui diagram berikut. WP masukan SPT dibagi menjadi 2 cara, yaitu dengan cara langsung dan melalui cara elektronik dan e-filing. Melalui cara langsung, KP2KP atau kantor pos atau media pengiriman mengirim melalui KPP. Kemudian KPP merekam induk SPT dan perekaman atau COP data oleh KPP akan dikontrol data STP dan kemudian data WP masuk ke MVWP.
Kemudian kalau dengan cara electronic e-filing, dia melalui 2 tahap, yaitu induk SPT dan perekaman data oleh WP. Perekaman data oleh WP kemudian akan mengirim dengan flash disk dengan sejenisnya, dan kemudian ada dikirim juga lewat status DJP. Status lewat DJP kemudian akan dikirim oleh online ke KPP. Jenis pajak. Jenis pajak dibagi menjadi 2, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa. Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak Undang-Undang Pasal 1, 12 Undang-Undang KUP. Masa pajak yang berlaku adalah 1 bulan kalender atau paling lama 3 bulan kalender. Jenis pajak yang dilaporkan melalui SPT masa adalah PPh pasal 21 atau 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23 atau 26, PPh pasal 25, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN, dan PPNBM. Batas waktu penyampaian SPT Batas waktu penyampaian SPT masa paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Kemudian ada SPT tahunan. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, atau pasal huruf 13 UU KUP. Jenis pajak yang harus dilaporkan melalui SPT tahunan adalah PPh badan rupiah, PPh badan US dollar, PPh orang pribadi, dan PPh orang pribadi karyawan. Batas waktu SPT tahunan wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk batas waktu SPT tahunan wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan termasuk BUT paling lama 3-4 bulan setelah akhir tahun pajak. Ada SPT lengkap. SPT lengkap dilihat dari jenis pajaknya. SPT lengkap dapat dibedakan berdasarkan jenis pajaknya menjadi SPT PPh lengkap dan SPT PPN lengkap. Yang pertama, surat pemberitahuan PPh lengkap. Surat pemberitahuan pajak penghasilan dikatakan lengkap apabila memenuhi persyaratan pengisian berikut. Yang pertama, jumlah peredaran. Yang kedua, jumlah penghasilan. Yang kedua, jumlah penghasilan kena pajak. Yang ketiga, jumlah pajak yang tertuang. Yang keempat, jumlah kredit pajak. Yang kelima, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, surat kuasa, surat setoran pajak. Selanjutnya ada surat pemberitahuan PPN lengkap. Surat pemberitahuan masa PPN lengkap sekurangnya dimuat yaitu jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, keterangan dokumen-dokumen lain seperti dokumen yang kenaan dengan impor dan ekspor dan surat setoran pajak. Surat pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan SPT. Apabila SPT yang disampaikan tetapi tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diharuskan, maka SPT tersebut dianggap tidak disampaikan. Selanjutnya ada pembetulan SPT. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan surat pemberitahuan sebagaimana di atas menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.